Anda pernah mikir nggak sih, dari mana sebetulnya asal-usul roh-roh jahat yang sering banget disebut di dalam kitab suci? Nah, sumber-sumber yang kita telusuri kali ini punya satu jawaban yang ya cukup mengejutkan, dan ternyata jawabannya itu tersembunyi di dalam sebuah kitab yang pernah hilang dari peradaban selama 1400 tahun. Oke, kita langsung aja ya kita bedah misteri kuno ini. Karena ternyata ada satu bagian yang sepertinya hilang dari cerita yang selama ini kita tahu. Iya kan? Kitab suci itu jelas banget bilang kalau mereka ada. Tapi soal dari mana persisnya mereka datang, nah disitulah ceritanya jadi agak buram. Dan ini bukan cuma detail kecil loh, ini adalah sebuah teka-teki besar yang kalau kita coba pecahkan, kita akan dibawa ke penelusuran yang luar biasa. Dan untuk memecahkan teka-teki ini, kita harus memeriksa sebuah barang bukti. Sebuah bukti yang sangat kontroversial. Sebuah teks yang saking dianggap berbahayanya, sampai pernah coba dihapus dari sejarah. Namanya adalah Kitab Henoh. Dan ya, meskipun kitab ini nggak masuk ke dalam Alkitab yang kita kenal sekarang, sumber-sumber kita menunjukkan kalau isinya itu menawarkan sebuah teori asal-usul yang sangat-sangat spesifik. Dan jujur aja, cukup bikin kaget. Coba deh lihat perjalanannya. Kitab ini bukan sekedar tulisan kuno, tapi punya riwayat yang luar biasa. Ditulis ratusan tahun sebelum Masehi, lalu divonis sesat, dibakar, dihilangkan dari peredaran, sampai akhirnya ditemukan lagi di Ethiopia setelah lebih dari 1000 tahun. Kita jadi mikir kan, sebuah kitab yang bisa selamat dari api sejarah pasti menyimpan sesuatu yang nggak biasa. Jadi, apa sih sebenarnya isi dari kitab terlarang ini yang sampai sebegitu menggemparkannya? Oke, ini dia klaim utamanya. Menurut kitab Henoh, roh-roh jahat itu bukan malaikat jatuh seperti yang mungkin banyak dari kita bayangkan. Mereka adalah arwah tanpa raga dari para Nefilim. Ingat kan? Makhluk-makhluk raksasa hasil persilangan antara malaikat pemberontak dengan para wanita di bumi. Teksnya sendiri menjelaskan logikanya begini. Karena para raksasa ini lahir dari daging dan roh, ketika tubuh fisik mereka yang raksasa itu hancur saat air bah, roh mereka itu nggak bisa pulang ke surga. Mereka juga bukan sepenuhnya manusia. Jadi mereka terperangkap di bumi, gentayanan sebagai entitas tanpa tubuh yang kemudian kita kenal sebagai roh jahat. Dan sifat mereka? Ya persis seperti asal-usul mereka yang kacau balau itu. Mereka digambarkan sebagai makhluk tak terlihat, nggak butuh makan atau minum, tapi punya hasrat yang nggak ada habisnya untuk menghancurkan. Mereka ini mewarisi pengetahuan terlarang dari para ayah malaikat mereka, sekaligus sifat kanibal dari keberadaan raksasa mereka. Sebuah kombinasi yang benar-benar mengerikan. Oke. Ini kan teori yang kedengarannya liar banget ya, dan datangnya dari buku yang nggak kanonik. Pertanyaan terbesarnya adalah, emang ada jejaknya di Alkitab yang kita kenal? Nah, menurut sumber kita, petunjuk-petunjuk itu ada, cuma tersembunyi dengan sangat rapi di dalam pilihan kata-kata tertentu. Kita mulai dari kitab Ulangan. Waktu Musa memperingatkan bangsanya, perhatikan deh, dia menyebut roh-roh yang disembah itu bukan cuma jahat, tapi juga sebagai Allah baru yang belum lama timbul. Kata kuncinya, baru dan belum lama. Disinilah jadi menarik. Kata Ibrani asli untuk belum lama atau baru itu adalah karob. Dan ternyata, karob ini punya makna ganda. Selain artinya baru, kata ini juga berarti kerabat dekat. Jadi, Musa mungkin nggak cuma bilang mereka itu baru muncul, tapi juga menyiratkan kalau mereka itu kerabat kita. Wah, ini kan cocok banget sama teori Nefilim yang punya darah manusia. Kita loncat ke Perjanjian Baru. Coba perhatikan istilah yang paling sering dipakai oleh Yesus sendiri untuk menyebut roh jahat, akathartos pneuma, atau roh najis. Kata Yunani akathartos ini artinya bukan sekedar kotor loh, arti spesifiknya itu tidak murni, tidak asli, atau campuran yang salah. Lagi-lagi, sebuah deskripsi yang pas banget untuk sebuah entitas hibrida kan? Lalu, ingat kisah legend yang terkenal itu? Ketika ribuan roh jahat itu memohon pada Yesus, mereka teriak, "Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Nah, pertanyaan pentingnya, sebelum waktu apa? Apa sih yang mereka takutkan? Dan lagi-lagi, kitab Henokh seolah punya jawabannya. Di sana tertulis jelas bahwa para malaikat yang menjadi ayah mereka itu, para pengawas, dihukum, diikat, dan disiksa di jurang api sampai hari penghakiman. Jadi, ketakutan Legion itu adalah ketakutan akan mengalami nasib yang sama persis seperti orang tua malaikat mereka, tapi disiksa lebih cepat dari jadwal. Tunggu dulu, kasus ini belum ditutup. Masih ada satu saksi lagi dari zaman kuno yang dihadirkan oleh sumber kita untuk melengkapi gambaran ini. Namanya Kitab Yobel. Nah, Kitab Yobel ini seperti sekuelnya.
Dia melanjutkan cerita persis dari titik di mana air bah selesai dan menjelaskan secara detail apa yang terjadi pada roh-roh Nephilim yang berhasil selamat setelah tubuh mereka hancur. Menurut Yobel, ceritanya begini. Setelah air bah, Tuhan awalnya memerintahkan semua roh-roh jahat ini untuk dikurung. Tapi pimpinan mereka memohon dan akhirnya Tuhan mengizinkan. Hanya 1/10 dari mereka untuk tetap tinggal di bumi dan mengganggu manusia. Dan pemimpin dari sisa pasukan ini diberi nama Mastema, yang artinya kebencian atau permusuhan. Dialah yang jadi komandan dari 1/10 pasukan roh jahat ini, yang tugasnya adalah menggoda, menuduh, dan menyesatkan umat manusia sampai akhir zaman. Perannya sangat-sangat mirip dengan sosok setan dalam narasi lainnya. Oke, sekarang mari kita coba satukan semua kepingan puzzle yang sudah kita kumpulkan ini. Kita lihat gambaran besarnya. Coba lihat bagaimana semuanya saling terkait. Dimulai dari klaim utama Kitab Henokh tentang arwah Nephilim, lalu diperkuat oleh petunjuk linguistik dari Musa soal kerabat baru atau korob, dilanjutkan lagi dengan deskripsi dari Yesus sendiri tentang campuran yang salah atau akatartos, kemudian ada ketakutan legion yang merujuk langsung pada nasib ayah malaikat mereka, dan ditutup dengan detail dari Kitab Yobel tentang pasukan Mastema. Ini bukan lagi sekedar teori acak, tapi sebuah argumen berlapis yang luar biasa konsisten. Jadi, poin utamanya begini, sebuah teks yang pernah dicap sesat dan dibuang ternyata menawarkan sebuah kunci yang bisa membuka salah satu misteri teologis terbesar kita. Dan ini tentu saja memancing sebuah pertanyaan terakhir yang provokatif. Kalau jawaban untuk misteri ini ada di sana, kira-kira rahasia apa lagi yang masih tersembunyi di dalam halaman-halaman kitab yang pernah terlarang itu?